sampai 50 misalkan. Betul. Ya. Kan yang komite pembelajaran cuma 5 orang. 5 orang. Ya. Mereka pun kan akan mengajak, gitu ya, menyampaikan kembali apa yang sudah mereka peroleh di BIMTEK itu ke guru-guru kelas 7. Betul. Seperti itu. Jadi ada proses juga di situ ya. Jadi di sekolah itu berarti selama 1 tahun sekarang itu ada proses istilahnya itu diskusi lah. Betul. Diskusi antar guru, guru yang dikasih oleh fasilitator sekarang antar guru ke guru lagi gitu kan. Iya, betul. Nah, ini tentunya berjalannya ini tidak hanya sekali, berarti kan ya harus terus menerus. Rutin. Sesuai dengan konsep ya. Iya, betul. Ada jadwal yang rutin, ada yang 2 bulan sekali, ada 3 bulan sekali, bahkan ada yang bulanan seperti itu. Oke, luar biasa. Kalau dulu kan kurikulum 13 itu dilatih instruktur nasional, IN, nah dari IN lalu ke provinsi, ke kabupaten, ngelatih guru semua sekaligus, dianggap sudah selesai bisa, gitu kan, 1 kali itu. Betul. Nah, kalau ini enggak kan? Enggak. Berarti berlatihnya itu sampai 3 tahun ke depan. 3 tahun ke depan. Wah, luar biasa. Cuman punten Pak Obin gini, jangan sampai di tahun pertama ini istilahnya kita pun sebagai pengawas mungkin jangan menuntut sekolah dampingan kita itu ya, sekolah mitra kita itu 100% utuh ngewujud jadi sekolah penggerak. Iya. Ini baru tahun pertama loh. Ketika mereka melangkah sudah ada di tahap 30% aja kan itu sudah capaian. Betul. Jadi tidak bisa kayak makan ini nih Bu nih. Langsung pas makan langsung pedas gitu kan. Nggak bisa. Itu kan berproses gitu ya. Betul. Berproses. Karena memang ada yang seperti itu juga. Jadi harus semuanya perfect begitu ya. Iya. Menurut saya tuh belum bisa gitu. Iya, karena berubah aja dulu. Orang itu kan berbeda, Bu. Sekolah juga berbeda, orang juga berbeda, tidak bisa disamakan. Misalkan si A harus sama dengan si B, sekolah A harus sama dengan sekolah B ya. Betul. Ya berarti melangkahnya ya sesuai dengan sekolah masing-masing gitu kan, betul. Nah selanjutnya kalau di sekolah ini yang terlibat itu siapa aja dulu nih yang utamanya gitu, yang disebut komite itu. Oh ya. Kalau yang istilahnya pemeran utamanya, peran utamanya betul. Utamanya di sekolah penggerak itu yang pasti pertama kepala sekolah. Betul. Yang kedua, meskipun sifatnya pendamping begitu ya, itu pengawas. Gitu. Betul. Dan baru di situ ada tim komite pembelajaran dari unsur guru itu 5 orang seperti itu. Itu timnya sebetulnya. Nah, kalau misalkan tentang kepala sekolah nih, kalau kepala sekolahnya berarti awal yang harus merubah diri, bukan dirubah orang lain ya, harus merubah diri, memahami lebih awal. Kalau di sekolah berarti harus kepala sekolah ya Bu ya, karena awal tesnya kepala sekolah kan. Betul. Awal tes kepala sekolah, kadang-kadang gurunya belum apal gitu ya. Apal kok kepala sekolah kita lulus aja jadi seneng aja ya selamat. Iya. Ini berdasarkan pengalaman ya, cerita dari sekolah yang saya mitra saya begitu. Jadi di awal itu semua guru-guru mengucapkan selamat, kepala sekolah kami lulus jadi sekolah penggerak. Ketika dihadapkan dengan perubahan di BIMTEK, kagetlah semua seperti itu. Tapi tidak bisa menyalahkan juga karena ini kesempatan. Betul. Itu nggak semua sekolah atau kepala sekolah yang ikut itu bisa lulus ternyata. Betul, karena ternyata banyak yang tidak lulusnya gitu daripada yang lulusnya. Ada satu kepala sekolah yang sempat curhat juga seperti itu. Tadinya saya mau mundur aja gitu. Cuman saya bilang, Bapak kepala sekolah, Anda terpilih jadi ke sekolah penggerak itu bukan karena semata-mata kitanya pinter ya, bukan semata-mata kitanya kreatif atau apa, tapi ini mah kersane Allah gitu aja. Ya kalau udah gitu kan gimana coba ya? Iyalah. Ya kita terus aja jalanin begitu. Jadi mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan zaman ya. Nah betul. Kalau kita tidak beradaptasi dengan zaman, akhirnya kan bisa-bisa menentang gitu kan. Benar. Kalau beradaptasi kita ikuti perubahan-perubahannya gitu kan. Betul. Makanya di situ perlu terus didampingi secara intens seperti itu Pak Obing. Ya, sehingga nantinya nih kalau sudah selesai 3 tahun, peran ini diganti oleh pengawas berarti ya, peran fasilitator itu. Tidak nunggu 3 tahun.
tahun kedua aja itu sudah di pengawas itu sudah Estafet, mengambil estafet. peran lebih besar Oh, dibanding iya. fasilitatornya seperti itu. Betul, betul. Berarti nanti peran pengawas itu minimalnya itu akan kalau di sana menjadi pendamping atau apa nih, Bu? Ya, dia pendamping, dia jadi coach, kemudian dia jadi fasilitator begitu. Dia menjadi mitra kerja sekolah gitu. Tapi ketika fungsi pengawasan, pemantauan, dia sebagai pengawas tetap gitu. Oke, jadi di situ peran pengawas itu ya kalau di sekolah penggerak harus ada ekstra mungkin ya, harus ada ekstra. Dan tentunya pengawas itu sendiri ya harus mendalami ya, mau tidak mau, memahami tentang. Karena memang betul tadi kembali ke pemeran utama ya, gitu. Komite pembelajaran selain guru itu dan selain kepala sekolah itu pengawas. Pengawas, betul. Nah, kalau sekarang nih sudah selesai melakukan proses pelatihan. Nah, ini ada pengimbasan nggak ke sekolah yang lain dari sekolah itu sendiri? Itu ada semacam keharusan ya. Ada keharusan. Penggerak itu mengimbaskan ke sekolah-sekolah sekitarnya, misalkan sekolah A penggerak itu mengimbaskan ke 5 sekolah di terdekatnya. 5 sekolah minimal. Dan kalau di kabupaten kota lain itu sudah dilaksanakan, sudah diberi tugas oleh Dinas Pendidikan. Nah, konon kabar di kabupaten kita masih menunggu nih gitu, ada tugas khusus. Tapi mungkin secara pribadi-pribadi ya gitu. Ini teman-teman saya nih kepala sekolahnya diminta gitu untuk mengimbaskan ke sekolah. Cuma sudah berjalan seperti itu. Nah, kalau pengimbasan itu nanti konsepnya sama nggak dengan pelatihan yang sebelumnya dilakukan oleh sekolah penggerak? Mungkin tergantung yang ingin sekolah yang ingin meminta begitu ya. Meminta itu yang belum paham apanya, karena kita tidak bisa menganggap sekolah yang itu sama sekali nggak tahu tentang kurikulum merdeka ya. Iyalah. Sekarang bisa belajar di mana saja, kapan saja, gitu kan. Artinya kita sekolah nanti itu pengimbasannya tergantung sekolah yang diimbasinya. Apa sih dia kelemahannya? Berarti ada istilahnya itu dia refleksi diri dulu lah. Refleksi dulu kurangnya apa, baru nanti meminta lah istilahnya itu ya, meminta pengetahuan dari sekolah yang lain atau minta diskusi. Tapi kalau secara umum kan ada 4 aspek ya di sekolah penggerak itu yang memang harus ajeg. Nah, satu dokumen kurikulum, perangkat ajar, kemudian kepemimpinan kepala sekolah, asesmen dan pembelajaran dan asesmen. Pembelajaran itu lupa jadi P5. P5, betul. Nah, selanjutnya kalau biaya nih, kalau misalkan kan konon katanya di sekolah penggerak itu ada bos kinerja. Bos kinerja. Nah, kalau nanti pengimbasan gimana nih biayanya? Nah, kalau misalkan pemerintah daerahnya melalui Dinas Pendidikan tidak memfasilitasi biayanya, maka di strateginya bisa seperti ini. Sekolah yang kita datangi itu misalkan ya sekolah penggerak mengimbaskan, nah ke sekolah B. Sekolah B itu memprogramkan di rencana kerja sekolahnya itu sebuah kegiatan, mau itu istilahnya IHT atau workshop, misalkan tentang perangkat ajar kurikulum merdeka. Narasumbernya kepala sekolah atau guru komite pembelajaran dari sekolah penggerak yang itu. Betul. Berarti, jadi itu bisa didanai dari bos. Nah, ini justru harus ada kerjasama konsep manajemen berarti ya. Betul. Di awal tahun ajaran, sehingga dia merencanakan, oh ini saya akan merencanakan ini, kegiatan ini, sehingga ketika ada pendampingan itu udah match gitu kan. Iya, betul. Jadi nggak bingung lagi gitu ya. Ini harus konsumsinya masa dari pagi sampai sore itu disuguhan gitu. Masa ada tamu nggak dikasih minum gitu. Tadi kopi ya. Nah, sekarang kalau sekolah-sekolah nih, ceritanya sekolah penggerak selesai ya, 3 tahun selesai. Yang lainnya berarti kan mandiri ya? Iya. Mandiri, belajar mandiri di situ ada kan dari mulai mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi istilahnya itu. Nah, biayanya berarti bisa dimasukkan di dalam rencana anggaran sekolah masing-masing ya Bu ya? Betul. Apalagi sekarang kan itu
rencana kegiatan sekolah itu didasarkan pada kebutuhan sekolah berdasarkan PBD itu ya. Iya, betul, betul. Jadi raport sekolahnya dia membutuhkan apa sebetulnya yang harus ditingkatkan, maka disitulah gitu peluang pelatihan kompetensi guru begitu ya, meningkatkan kompetensi guru itu menggunakan anggaran BOS dimasukkan ke dalam rencana kerja sekolah. Ya, kalau demikian berarti memang karena kan di BOS juga kan disampaikan di situ ada ya untuk peningkatan mutu pendidikan gitu. Jadi peluangnya di situ. Jadi tidak ada masalah kan kalau gitu. Sebetulnya. Tidak ada masalah ya. Harusnya kan. Harusnya tidak ada masalah gitu. Nah, cuma ya mungkin kuantitasnya tidak sebanyak yang sekolah penggerak gitu. Itu permasalahan konteks lain lagi ya. Konsepnya masalahnya lain lagi gitu. Saya kira itu ya mengenai sekolah penggerak. Mudah-mudahan ini obrolan-obrolan ini menginspirasi para kepala sekolah, para guru, para pengawas gitu. Closing statement kira-kira apa nih untuk? Baik, ini pesan mungkin ya buat para kepala sekolah yang berdasarkan pengalaman begitu ya di tahun pertama di Kabupaten Sukabumi, ternyata para kepala sekolah itu mengungkapkan ketika pertama kali bingung di BIMTEK, geninganan riweuh begitu ya. Ternyata setelah dijalanin itu biasa aja begitu. Kita tidak terbebani, itu berkata kepala sekolah ya, sama sekali tidak terbebani. Badai jadi kepala sekolah penggerak atau bukan, keriuhan itu pasti ada. Betul. Gitu. Mau sekolah penggerak atau bukan, masalah-masalah itu pasti ada, sama aja gitu. Tapi ketika kita jadi sekolah penggerak, pasti ada kelebihan-kelebihan. Selain diantaranya dapat tunjangan kinerja, boskin kan, seperti itu kan. Kesempatan untuk berkembang, didampingi mungkin ya gitu dari pusat sampai beberapa tahun. Nah, itu kelebihannya. Baik, terima kasih. Baik teman-teman, jadi luar biasa sekali. Yang paling pokok adalah tadi mau jadi sekolah penggerak atau bukan, kita tetap harus meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Ya nggak? Tidak bisa tidak jadi kepala sekolah penggerak, bukan sekolah penggerak, jadi biasa-biasa enggak. Sekolah pendiam. Sekolah pendiam. Jadi tetap kita mau sekolah penggerak atau bukan, kualitas pendidikan harus ditingkatkan. Nah, ini salah satu peningkatan kualitas pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi yang nonton video ini, dan kalau ini bermanfaat tolong nanti dibagikan ke orang lain dan jangan lupa di-subscribe agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.